Assalamualaikum, selamat datang di video pembelajaran SBK kelas 8 pada bab 2 tentang gaya bernyanyi lagu daerah bersama saya Ibu Rani. Kompetensi dasar 3.1 memahami teknik dan gaya bernyanyi lagu daerah. 4.1 menyanyikan lagu-lagu daerah yang sesuai dengan teknik, gaya, dan dialektika atau intonasi kedaerahan. Tujuan pembelajarannya, setelah mempelajari bab ini, kalian diharapkan mampu memahami teknik dan gaya bernyanyi lagu daerah dan menyajikan lagu daerah yang sesuai dengan teknik, gaya, dan dialektika atau intonasi kedaerahan. Kita lanjut ya. Apa sih lagu daerah? Lagu daerah adalah lagu yang berasal dari suatu daerah tertentu yang menjadi populer dinyanyikan oleh penduduk daerah setempat serta masyarakat luas. Sekarang coba lagu daerah mana aja yang kamu ketahui? Coba tolong sebutkan satu aja lagu daerah yang kamu tahu dan tulis di kolom komentar di bawah ya. Kita dengar salah satu contoh lagu daerah dari daerah Papua. Cara menyanyikan lagu daerah di setiap daerah itu berbeda-beda. Contohnya di Papua, mereka menyanyikan lagu daerah dengan diiringi tifa. Tifa itu alat musik daerah Papua yang berupa gendang atau dimainkan dengan cara dipukul-pukul. Masyarakat Papua banyak mengkonsumsi ulat sagu untuk mempertahankan stamina yang mereka punya. Nah, sekarang kita masuk kepada ciri-ciri lagu daerah. Lagu daerah diwariskan turun-temurun secara lisan sehingga berkembang dan terus hidup di daerah asalnya. Biasanya lagu daerah tidak diketahui siapa penciptanya dan di dalamnya menceritakan tentang budaya, tradisi, adat istiadat, serta kebiasaan hidup dari masyarakat daerah setempat. Ini dia ciri-ciri lagu daerah yang lebih lengkap. Yang pertama, bersifat turun-temurun. Lagu daerah diwariskan atau diajarkan secara turun-temurun dari nenek moyang atau orang tua kepada generasi selanjutnya. Dan yang kedua, bersifat kedaerahan. Lagu daerah menggunakan bahasa daerah setempat dan dialek daerah setempat serta syair lagu memiliki makna mendalam tentang kehidupan masyarakat setempat. Dan yang ketiga, lagu daerah juga bersifat sederhana. Lagu daerah biasanya bersifat sederhana, baik melodi ataupun syairnya. Dan yang ketiga, lagu daerah jarang diketahui penciptanya karena menyebar dan diwariskan secara lisan, sehingga jarang diketahui penciptanya. Ini adalah contoh-contoh lagu daerah dan daerah asalnya masing-masing. Yang pertama ada Bungong Jempa dari Aceh, Kampuang Nan Jauh di Mato dari Sumatera Barat, Injit-injit Semut dari Jambi, Jali-jali dari Jakarta, Bubuy Bulan dari Jawa Barat, Cublak-cublak Suweng dari Jawa Tengah, Rek Ayo Rek dari Jawa Timur, Janger dari Bali, Bole Lebo dari NTT, Yamko Ramge Yamko dari Papua, Ayo Mama dari Ambon, Cik Cik Periuk dari Kalimantan Barat, Ampar Ampar Pisang dari Kalimantan Selatan, dan Si Patokaan dari Sulawesi Utara. Nah, itu dia beragam lagu daerah beserta daerah asal masing-masing. Selanjutnya kita pelajari juga fungsi lagu daerah. Lagu daerah itu bisa berfungsi sebagai media bermain, sebagai media komunikasi,
dan sebagai pengiring tari atau pertunjukan, sebagai media penerangan, lalu sebagai sarana upacara adat. Kalian waktu kecil pasti pernah kan bermain sambil diiringi dengan lagu daerah. Contohnya kayak ampar-ampar pisang atau injit-injit semut, atau masih banyak lagi contoh yang lainnya yang kalian pernah mainin sebagai permainan kalian waktu kecil. Nah, sekarang masuk ke gaya bernyanyi lagu daerah. Yang pertama ada gaya lokal, yaitu tipologi karakteristik cara menyanyikan lagu daerah yang berbeda dengan daerah lainnya, itu sesuai dengan gaya daerah masing-masing. Lalu ada gaya individual. Gaya individual itu tipologi karakteristik seseorang tokoh pencipta lagu yang membedakan dengan pencipta lagu lainnya. Lalu ada gaya periodikal, yang itu gaya sesuai dengan zaman atau kondisi zaman tersebut. Lalu teknik dalam menyanyikan lagu daerah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, kita harus memperhatikan artikulasi atau cara pengucapan kata dalam menyanyi sehingga mampu menciptakan suara yang jelas. Yang kedua, kita juga harus memperhatikan pernafasan, yaitu ada pernafasan dada, pernafasan perut, dan pernafasan diafragma. Nah, itu hal-hal yang harus kita perhatikan pada saat menyanyikan lagu daerah ya. Selanjutnya, teknik bernyanyi lagu daerah ada juga secara unisono. Unisono, ada yang tahu apa itu unisono? Unisono berarti menyanyikan lagu daerah dengan satu suara atau satu melodi pokok saja. Sekarang kita dengarkan contoh teknik menyanyi lagu unisono. Suwe ora jamu godhong tela, suwe ora ketemu pisan gawe gelo. Suwe ora jamu saka tuntas, suwe ora ketemu pisan atine senang. Tadi kita sudah mendengar contoh lagu atau gaya bernyanyi secara unisono. Nah, seiring berjalannya waktu, kita juga ada vokal grup dengan dua suara atau lebih. Kalau menyanyi unisono tadi hanya mementingkan satu melodi saja, nah kalau vokal grup yang dua suara atau tiga suara atau lebih, itu bernyanyi dengan suara lebih dari satu suara. Bernyanyinya tetap bersama-sama dengan banyak suara. Nah, sekarang saya juga ada contoh untuk bernyanyi vokal grup secara dua suara atau lebih. Sungai Mahakam memecah buih, bersinar putih di ayun angin undung biar. Perahu tambangan balarut banyu
Oke, sekian penjelasan hari ini. Jangan lupa dikerjakan tugasnya ya. Dikerjakannya di Google Form yang ada linknya di kolom deskripsi. Yang pertama, sebutkan ciri-ciri lagu daerah. Yang kedua, sebutkan fungsi lagu daerah. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.